kamu mau apa gitu. Aku mau sekolah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GWPD, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, teman-teman harus menjaga kesehatannya dan harus tetap menjaga protokol kesehatan juga. Oke, kali ini kembali lagi dengan aku Nadila dalam sesi review buku. Nah, kali ini aku mau review buku yaitu yang berjudul tentang kumpulan cerita pendek Kisah Manhimar. Nah, meskipun demikian, Manhimar tetap lebih suka serah terima mantra. Nah, maksudnya apa sih dari cerita ini? Nah, teman-teman semua, buku ini ditulis oleh Mas Dianto, yang mana beliau lahir di Tabanan pada tanggal 25 Oktober tahun 1997. Nah, beliau itu dibesarkan di Lombok Utara, tepatnya di Dusun Golden Samudana, Kecamatan Tanjung. Nah, soal penulis ini juga melanjutkan pendidikan di Universitas 45 Mataram. Nah, beliau membuat buku mengenai tentang kumpulan cerpen Kisah Manhimar ini. Nah, bisa teman-teman lihat buku ini itu packagingnya bagus banget gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli bukunya, untuk lebih lanjutnya lagi itu bisa dicek di website www.gwepedia.com atau di aplikasi Gwepedia-nya. Nah, di aplikasi Gwepedia-nya itu bisa dicek di Play Store. Sekedar informasi, buku ini dipublish oleh Gwepedia. Nah, belum tahu ya Gwepedia itu apa? Nah, Gwepedia itu adalah publishan online pertama di Indonesia, yaitu sudah menerbitkan buku lebih dari 13.500 buku. Nah, salah satunya buku tentang Kisah Manhimar ini. Banyak banget ya bukunya. Nah, bagi teman-teman yang ingin beli bukunya, silahkan cek itu bisa di mana teman-teman bisa beli bukunya. Atau misalnya teman-teman biasa beli bukunya di Shopee atau di Bukalapak, itu bisa beli bukunya di situs online. Atau juga bisa di website Gwepedia-nya. Nah, apalagi nih teman-teman yang masih pemula dalam menulis, pemula dalam menuangkan kreativitas ya atau imajinasinya dalam menulis, itu bisa serahkan file berupa cerita atau buku apapun, itu bisa diserahkan di Gwepedia-nya. Nah, di Gwepedia ini adalah mempermudah seorang penulis pemula atau mempermudah seorang penulis yang handal itu dalam publishan bukunya. Itu secara gratis teman-teman, dalam packagingnya, dalam covernya juga bisa request gitu. Terus bisa juga untuk pemasaran buku tersebut itu secara gratis di Gwepedia-nya. Nah, untuk kalian semua, Manhimar ini itu menceritakan tentang seorang anak yang berkehidupan berkecukupan, yang sederhana dan masih banyak kekurangan dalam kehidupannya. Nah, ini ada cerita namanya si Abdi. Nah, si Abdi ini dia itu seorang anak dari mempunyai ibu dan ayah. Ibunya itu seorang mu'alaf. Nah, itu ceritanya. Ibunya seorang mu'alaf dan ayahnya itu seorang pengembala sapi gitu. Nah, dia juga membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Nah, si Abdi ini seorang pengembala juga, pengembala sapi, harinya mencari rumput untuk memberi makan sapinya, dan ibunya sebagai ibu rumah tangga yang itu ya sangat baik banget gitu. Nah, ketika si Abdi ini bersekolah di sebuah SD, dia itu ditentang oleh ayahnya sendiri karena baginya sekolah itu tidak penting gitu. Tetapi semangatnya si Abdi ini untuk sekolah itu, dia bagaimanapun harus mencari cara, bagaimana dia harus sekolah sampai dia menjadi orang gitu. Nah, menceritakan bagaimana kehidupan seorang anak itu dalam pendidikannya. Ketika ceritanya itu teman-teman, dia dilarang oleh ayahnya untuk bersekolah, baginya sekolah itu tidak penting. Tetapi semangat hidupnya untuk sekolah itu sangat membara banget gitu. Apalagi dalam semangat seorang anak itu dalam menempuh pendidikannya itu sangat kuat banget. Nah, salah satunya si Abdi ini.
Nah, ketika tahu dia ditentang dalam berpendidikan, nah suatu hari itu ada cerita si Abdi ini udah mau hampir tamat SD. Nah, di situ dia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya lagi itu SMP gitu. Nah, di situ dia bercerita dengan orang tuanya. Dia ingin melanjutkan, ayah, ibu, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di SMP. Ternyata itu ditentang oleh ayahnya karena bukan ditentang, ibaratkan nggak usah melanjutkan sekolah sampai di sini saja, karena biaya untuk sekolah itu tidak ada gitu. Apalagi mereka tinggal di tempat yang sederhana banget, terus serba berkecukupan, tapi kadang ada kurangnya juga. Di situ dia menangis, dia ingin sekolah, dia ingin sekolah. Nah, suatu hari dia mengurungkan diri di kamarnya. Ternyata ketika ibunya masuk ke dalam kamarnya itu, dia mendapatkan si Abdi ini sakit gitu. Ketika si Abdi ini dibawa orang tuanya untuk ke dukun, nah itu cerita untuk orang desa gitu kan. Dia dibawa seorang dukun, ternyata seorang dokter gitu. Dia dibawa ke dokter, ternyata dokternya bilang dia nggak ada sakit apa-apa gitu, tapi ibunya bingung kenapa dia sampai nggak mau makan, sampai sakit gitu. Ternyata ditanya sama dokternya sama si Abi, dia itu ternyata mempunyai keinginan. Ditanya, kamu mau apa? Aku mau sekolah gitu, aku mau melanjutkan sekolah aku. Tapi di sisi lain orang tuanya tidak menyetujui karena kekurangan dana dalam untuk pendidikannya itu. Nah, ternyata di semua kebaikan, ternyata kalau misalkan kita mempunyai keinginan pasti ada jalannya. Nah, ketika itu si dokter itu terenyuh dalam kisah dari si Abdi ini. Ketika dia tahu, akhirnya si dokter ini memberikan sedikit uang untuk pendidikannya si Abdi. Tetapi dengan satu syarat, si Abdi harus tetap semangat terus dalam belajar, harus mendapatkan ranking dan meraih cita-citanya menjadi orang yang berpendidikan yang tinggi gitu. Di situ dia langsung sehat kembali dan dia memang sudah janji untuk melanjutkan pendidikannya dengan baik. Dan orang tuanya terkejut, biasanya dia hanya memegang uang ibarat 10.000, 20.000 gitu. Ketika dikasih dokter uang 3 juta yang dikasih dokternya ini untuk sekolahnya si Abdi, dia kaget gitu. Dia bersyukur karena ada rezeki yang diberikan Tuhan untuk dia untuk melalui pendidikan anaknya tersebut gitu. Tetapi banyak lagi teman-teman cerita panjang dari si Abdi untuk menempuh pendidikan. Itu juga ada cerita-cerita bahwasannya si Abdi ini orang tua dan ibunya seorang mualaf dan dia orang yang taat kepada agama gitu. Tapi nanti ada juga cerita-cerita menariknya mengenai tentang banyaknya cerita mengenai tentang keterbalikan dari menganut keagamaannya ini gitu. Jadi bukan pure dari agamanya, tapi juga bagaimana beliau melakukan kegiatan agamanya itu sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya? Nah, bisa nih teman-teman beli bukunya di Guepedia atau di Shopee juga bisa, di Bukalapak juga bisa, itu di mana aja, atau bisa dicek websitenya di www.guepedia.com atau juga di aplikasi di Guepedia-nya itu sendiri gitu. Nah, bagi teman-teman juga mempunyai kreativitas dalam menuangkan ide-ide untuk membuat buku fiksi non fiksi, bisa juga diserahkan di PT Guepedia-nya gitu, tinggal diserahkan filenya, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Guepedia-nya juga gitu. Bagi teman-teman semua, sebelum menutup channel ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar aku dan tim aku terus semangat terus dalam mengupload video-video menarik mengenai review-review buku yang telah ditentukan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Nabila undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.